Gini loh, logika berpikirnya begini. Berbaik-baiknya elit itu apakah kemudian menjadi baik untuk publik, untuk masyarakat, untuk rakyat? Kan belum tentu. Ya dari segi untuk kemudian mencegah terjadinya atau menghindari terjadinya kegaduhan, keruwetan politik, iya mungkin ya. Yang kemudian efeknya secara tidak langsung pada akhirnya adalah membuat publik jadi tenang dan seterusnya. Kita kan tahu Pak Prabowo sepertinya kan ingin merangkul semuanya. Dia menghindari sedikit pun kalau bisa nggak ada musuh. Iya kan? Kalau wawancara dengan sejumlah pemret kemarin kan dia mengatakan bahkan dia memberikan ajaran nilai-nilai kepada Didit putranya bahwa ya kamu harus tidak boleh ada musuh kan begitu. Nah, walaupun ternyata misalnya bisa jadi kalau ya, ketemu ya dan Bu Mega memang kan Bu Mega kan orangnya kan keras kepala itu beliau. Oh ya teguh dalam pendirian sebenarnya. Kalau enggak ya enggak konsisten. Iya kan? Betul. Sama Pak SBY sampai sekarang nggak mau nggak ketemu. Nggak tahu ini sama Pak Jokowi gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan pers. Kita ketemu lagi di program DPO dari Pulau Mas. Kali ini kita kedatangan narasumber istimewa. Ada Mas Wahyu Muryadi, jurnalis senior, mantan Pemret Tempo, pendiri Forum Pemret, dan mantan juru bicara Presiden Gus Dur. Saya masih banyak lagi kayak saya nggak bisa sebutin. Selamat datang, terima kasih. Terima kasih Mas Ismoko. Saya manggilnya Om Wai. Wah. Panggil itu nama panggung. Om Wai, terima kasih. Terima kasih sekali diundang kemari. Sama-sama. Apa namanya DPO ya? DPO. Kaget aku tak kira daftar pencarian orang. Nah, Dari Pulau Mas. Dari Pulau Mas. Sekarang kita redaksi di Pulau Mas. Dari titling tadi yang belum disebut apa nih? Mantan jubir Gus Dur. Apa lagi? Pendiri apa lagi? Komisaris? Iya, saya komisaris independen dari PT Utama Karya Persero BUMN. Kemudian pendiri. Lalu komisioner dari Badan Wakaf Indonesia. Ya, jadi kemudian dipercaya jadi bendahara. Lalu saya punya kegiatan sosial, bikin ini gerakan untuk pelestarian naskah-naskah kuno Nusantara atau manuskrip. Itu yang kemudian kami portalkan. Ini ada namanya portalnya manuskrippedia.id. Pelestarian budaya. Ya. Konsepnya banyak sekali. Ya banyak, terus juga latihan punya media, punya website, media berbasis portal ya, itu vibrasi.co dan juga ada food security atau foodsec.co. Banyak sekali yang sibuk kayaknya. Iya. Terima kasih sudah menyempatkan diri. Thank you, sama-sama. Omay, ini sebenarnya saya pengen banyak ngobrol, ya cicat aja kita santai. Iya. Omay ini kan jam terbangnya tinggi sekali ya, sempat menjadi kepala protokol Presiden Gus Dur, Presiden kalau kita tarik masa itu dengan hubungannya di saat ini gitu ya, peristiwa politik terdekat ya, pertemuan Pak Prabowo Subianto dengan Ibu Megawati di Tengku Umah. Pak Prabowo datang ke Tengku Umah. Setahu saya Om Boy punya sedikit sejarah dengan Pak Prabowo. Iya. Iya, kalau tanggapan soal pertemuan gitu ya. Iya. Mungkin Om Boy bisa cerita sedikit soal zaman itu zaman presiden. Iya. Sekitar 99 2000 ya. Ada cerita tentang Pak Prabowo yang bisa di-share rekan-rekan pers. Oh ya. Jadi mungkin saya mencoba untuk mengurai dari perspektif katakanlah dari dunia protokoler waktu itu ya. Pun juga kalau dikaitkan dengan sekarang adalah ada sedikit bumbu-bumbu jurnalismenya gitu ya. Jadi kalau di masa dulu ketika Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu ya mungkin sampai sekarang ya namanya pertemuan-pertemuan politik tingkat tinggi antar tokoh-tokoh yang paling berpengaruh di Republik ini memang tidak bisa dihindari.
Itu satu keniscayaan yang memang harus dilakukan. Untuk kepentingan apa? Ya tentu saja punya syarat makna ya, punya kepentingan politik tentu saja. Namanya tokoh-tokoh politik. Maka waktu itu dalam era ketika saya menjadi kepala Biro Protokol Istana Kepresidenan menjaga dan membantu Presiden Gus Dur, itu beliau selalu menekankan perlunya menjaga silaturahmi dengan siapapun. Antar tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh sosial kemasyarakatan, ya siapapun itu. Dan itu memang yang hebatnya luar biasa Gus Dur itu, spektrum persahabatan beliau itu luas sekali. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa nalar lagi, kita nggak bisa paham itu. Ya, makanya boleh dibilang itu waktu kalau beliau sampai kemudian suatu saat itu kondisi fisiknya kurang bagus sehingga harus dibatasi hanya sampai jam terima tamu jam 10 malam, itu prakteknya susah dibendung. Itu susah diatur-atur tuh. Waduh, tamunya itu susah tuh dihentikan, dan walaupun sudah di warning ya, ini untuk jaga kesehatan ya kan, iya. Tim dokter presiden waktu itu terutama yang diketuai kan Dr. Umar Wahid yang kebetulan adik beliau sendiri, itu Pak Umar mengatakan, "Dek, ini tolong dijaga ya, tuh Mas Dur ini harus dijaga kesehatannya." Ya setuju, Pak Umar, siap. Ditolong kalau bisa acara-acara itu paling banter jam 9, jam 10 harus istirahat. Oh iya, betul. Nah, persoalannya kan tidak semua jadwal acara beliau itu dikontrol oleh protokol. Ya, ada beberapa acara yang di luar kendali protokol. Jadi kalau protokol itu biasanya acara-acara formal pada jam kerja, ya, di istana, di luar istana. Tapi ketika setelah jam kerja dan presiden Gus Dur menetapkan sebagai ini wis protokol jangan cawe-cawe. Ya, saya harus tahu diri, ya kan? Ya, paling-paling monitor aja beliau ada di mana. Nah, beliau punya kebijakan untuk membuat satu katarsis gitu ya, atau jalan keluar bagi orang-orang yang susah menghubungi beliau. Itu kalau di istana kan filternya kan banyak berlapis ya, sehingga beliau permudah dengan membuka katakanlah posko gitu ya. Beliau punya ada rumah di Jalan Irian waktu itu. Ya disewakan tempat di sana, di Jalan Irian. Nah, disitulah kemudian tamu-tamu informal biasanya atau tamu-tamu di luar jadwal itu berkumpulnya atau bertemunya di sana. Gus Dur ke situ juga? Iya, ada. Beliau selalu setelah jam 5 sore atau paling lama setelah maghrib dari istana beliau pasti ke Jalan Irian itu untuk menerima tamu-tamu informal. Itu rumah siapa? Itu rumah seseorang yang disewa. Jadi bukan rumah Gus Dur. Gus Dur itu presiden termiskin. Gak ada rumahnya yang di Menteng ya. Ada warung penanam Menteng ya untuk beliau itu. Jadi nggak ada. Jadi ya disitulah posko untuk ya di situ beliau menerima tamu-tamu informal, termasuk juga apakah itu dari kalangan-kalangan yang kira-kira kalau di istana mungkin terlalu formal, terlalu nggak pas untuk dibicarakan di istana. Itu jalurnya dikasih jalur khusus oleh Gus Dur di Jalan Irian. Nah, disitulah termasuk kiai kampung, kiai khos, ya kan, yang bersarung itu di sana. Dan beliau suatu saat pernah menelpon saya, yuk di ruang kerja di sana saya di ruang kerja Biro Protokol itu, yuk ini beliau yang menegaskan bahwa presiden yang ngatur protokol, bukan protokol yang mengatur presiden gitu kan. Oh iya Gus, setuju Gus. Ngatur gue dong. Iya, siap Pak Presiden. Oke Gus. Gitu, ya kan. Nah, jadi ya kebetulan jadi kan nggak usah pusing. Ya memang diatur maunya presiden kok. Ngurangin kerjaan nih. Ya. Terus ini tambah lagi, ini kok ada kiai-kiai kok mau ketemu ke sini katanya kok dipersulit protokol.
Dia marah. Kalau sampai kita itu menghambat, ya kan, memportal orang-orang yang sarungan, ya, sendalan segala macam. Tamu-tamu Gus Dur kan banyak aneh-aneh gitu, ya kan. Ya, koleksi-koleksi beliau lah, sahabat-sahabat yang orang antik-antik itu. Oh iya Gus, saya Nun sewu Gus, kalau untuk acara di Jalan Irian itu bukan kewenangan protokol, itu bukan ranahnya biro protokol istana. Terus apa lagi katanya kok nggak boleh masuk karena protokol? Ya mungkin tetap aja kan dijaga oleh pas pampres yang jaga terdepan, ada kemudian yang bagian resepsionis mencatat, ada juga di situ ada kadang-kadang tim dokter kepresidenan, ada komandan pas pampres atau komandan grup A, ya kan, ada pengawal pribadi, ada ajudan, ada sahabat Gus Dur waktu itu yang namanya Haji Masno. Nah itu yang kemudian menentukan siapa-siapa saja yang kemudian diberi kesempatan untuk menghadap atau ketemu Gus Dur di Jalan Irian. Bukan urusan saya lagi Gus, kata gitu. Oh gitu, kata gitu. Oh iya, baru tahu. Ya itulah ceritanya. Terus kemudian banyak tamunya macam-macam itu. Termasuk ketika saya ingat itu ketika Pak Mahfud MD pertama kali diperkenalkan itu dibawa Pak Alwi Shihab, ya kan? Wah ini siapa ini? Oh iya, calon Menhan rupanya, ya kan? Pak Alwi itu Menteri Luar Negeri. Pak Alwi kan sahabatan beliau di Mesir, di Amerika segala macam. Nah itulah ceritanya. Jadi, nah ketika mendampingi beliau itu juga ada beberapa pertemuan yang pertemuan politis maupun yang non politis, yang levelnya memang level katakanlah level tinggi lah ya, pertemuan tingkat tinggi lah ya. Misalnya itu Gus Dur bertemu dengan Pak Harto, ya kan, mantan Presiden Soeharto di Jalan Cendana nomor 8, beliau datang ke sana. Setelah berapa lama setelah itu? Kira-kira tahun 1999 atau 2000 lah. Kira-kira. Pak Harto udah sakit tadi. Pak Harto waktu itu saya sempat berkomunikasi dengan beliau. Saya sebagai protokol kan mendahului melakukan tim advance ya, mendahului cek. Lucu juga Pak Harto itu. Ya kan? Di sarungan kan. Sarungan. Di Cendana nih ya? Iya, pakai ada jajan pasar gitu. Ditaruh di satu nampan gitu kan. Tanya, ini apa ini Pak Harto? Ini jajan untuk suguhan untuk Gus Dur, untuk Presiden Gus Dur. Oh, gitu toh. Saya coba iseng. Boleh saya cipin dong, ini food security ini. Monggo. Saya cipin. Ya kan? Itu lapar apa emang protokoler itu? Itu kesempatan itu. Terus saya minta, Pak Harto boleh nggak foto? Gitu. Boleh. Nah, foto. Ada foto saya simpen tuh Pak Harto. Sejarah itu. Iya. Yang motret tuh seingat saya itu Sugeng Suprawoto. itu yang di Komisi Energi di DPR, teman saya itu. Nasdem sekarang. Iya, di Nasdem. Ya kan? Didampingi Mbak Tutut apa waktu itu. Di situ apa Pak Sugeng? Ya kan temannya keluarga Cendana waktu itu. Jadi ini juga bukan hal yang baru, bahkan ketika Gus Dur belum jadi presiden juga pernah datang ke istana, ya, ketemu dengan Mbak Tutut waktu itu. Mbak Tutut waktu itu presidennya masih Pak Habibie. Pak Harto udah lengser. Terus Pak Habibie presidennya, terus saya dipertemukan sama saya nemeni Gus Dur untuk ketemu Mbak Tutut di Cendana, ditemani sama Pak Sugeng itu juga, Sugeng Suprawoto, Sugeng SP. Nah, saat ketemu itu yang ngobrol, iya Ki Pak Dur, iya Mbak, nanti mudah-mudahan lah kita perbaiki. Nah terus siapa ini ke depan nanti ini presidennya itu? Ya insya Allah aku kayaknya gitu. Duh Gus Dur udah yakin saya, oh gitu toh, ya alhamdulillah, mudah-mudahan lah. Waktu itu udah ada gerakan politik untuk belum Gus Dur?
Belum. Tapi Gus Dur udah. Udah. Loh, itu juga diceritakan oleh Pak Luhut Panjaitan. Pak Luhut sekarang mantan Menko Marves kan, terus kemudian Kepala Dewan Ekonomi Nasional. Itu ketemu saya kemarin, 2 hari yang lalu. Ketemu saya ketemu di kantornya, di kantor Den itu, di kantor Menko Marves yang lalu itu. Nah, kebetulan saya diajak nimbrung itu di ujung-ujung rapatnya Den, di buntut rapatnya bahas tarif situasi, iya tarif Trump, bahas apa yang kira-kira ini sarasihan kemarin nggak ya? Iya, Ekonomi Pak. iya. Jadi beliau menyiapkan, Pak Luhut menyiapkan bahan-bahan yang akan dipresentasikan atau beliau pidatokan di acara sarasihan. Kan dibatasi waktunya. Ya kan, saya lihat telepon-teleponan sama Pak Teddy Saskap, ya kan? Wah, terus siang rupanya tadi begitu Pak Prabowo Presiden pulang dari Malaysia, terus beliau ketemu di situ acaranya nanti. Sebelum acara itu saya diajak makan siang. Nah, sambil makan siang itu cerita macam-macam Pak Luhut, termasuk masa lalu, nostalgia bersama Gus Dur. Pak Luhut itu pertama kali jadi menteri pas Gus Dur. Ya, Gus Dur. Iya, beliau kan diangkat oleh Pak Habibie sebagai Presiden Habibie mengangkat beliau sebagai duta besar RI di Singapura. Menteri ya. Ya, di Singapura. Nah, waktu dubes itulah sering ketemu Gus Dur, datang ke istana. Saya juga yang menyambut kedatangan beliau waktu itu. Saya masih ingat. Nah, waktu itu sambil makan siang Pak Luhut bercerita masa lalu dengan Gus Dur. Jadi pada suatu saat ketemulah sama Pak Luhut, Gus Dur mengatakan, Pak Luhut, Anda ini underqualified kalau cuma jadi dubes. Oh. Jadi gimana Gus? Ya menteri lah. Gitu. Oh iya tuh. Jadi Gus Dur, apa iya? Dan beliau waktu itu kan diangkat dubes oleh Pak Habibie di Singapura. Pokoknya dekat lah hubungan. Sampai suatu saat ada undangan untuk membicarakan masa depan politik Indonesia pasca reformasi. Di Singapura. Nah, Pak Luhut sebagai duta besar kan mengundang Gus Dur. Yang ngatur juga Pak Alwi Shihab begitu. Oh boleh Gus Dur kesana, tapi ya gimana ini nanti tiketnya bagaimana? Ya udahlah kita siapin. Pak Luhut nyiapin. Wah, tinggal datang aja business class gitu kan. Nah, itu kan tidak ada duit waktu itu kan, masih perjuangan. Nah, berangkat ke sana, ketika bicara-bicara itu ada yang bertanya, ada future siapa presiden kan. Gus Dur dengan lantangnya menjawab, nanti saya akan jadi presiden. Pak Luhut tuh bilang langsung, Mas Wahyu, saya langsung pengen sembunyi di dalam kolong meja seminar itu katanya. Wah, nggak tahunya, nggak lama setelah itu ada pengumuman, dia dikasih tahu, Pak Luhut dikasih tahu oleh istrinya Bu Devi, Pak itu Gus Dur presiden. Oh ya, iya saya monitor itu di sidang umum MPR waktu itu, ya kan? Abdurrahman Wahid. Oh iya, kita ingat momen itu tuh. Abdurrahman Wahid. Allahu Akbar gitu. Pak Luhut tuh menirukan itu. Waduh, Pak Luhut kamu sudah begini fase banget ini. Saya bilang ini orang Kristen yang paling fase bahasa Arabnya ini. Ya itulah, jadi begitu. Nah, setelah menjadi presiden, ini saya jumpalitan enggak apa-apa ya. Enggak sistematis ya. Setelah jadi presiden itu Gus Dur menceritakan betapa harus menjaga hubungan baik dengan siapapun. Itu yang hebatnya Gus Dur itu mewarisi juga tradisi lama para pemimpin Republik kita itu dulu kan, walaupun secara politik berseberangan, ada perbedaan ideologi, sikap politik dan seterusnya, tapi secara pribadi itu hubungan itu masih dijaga dengan baik. Ya kan? Penting buat iya. Sekarang kita dulu lah, kita tahu lah Sultan Syahrir sama Tan Malaka sama kan beda-beda kan, Mas Soekarno, tapi juga tetap akrab, ngopi bareng gitu ya.
Nah, ya Gus Dur juga ingin menjaga, terus termasuk yang dia penting jaga adalah waktu itu Pak Harto. Pak Harto bagaimanapun kan sebagai orang yang pernah berkuasa 32 tahun, jadi jangan sampai diabaikan. Kemudian dia ingin, iya, bagaimanapun ada sisi-sisi positifnya. Lalu ketemu, dia itu ngobrol di Cendana, di Cendana, di meja bundar. Kamu ngicipin gue tadi ya? Iya, itu tadi. Ketemu itu apa Empat mata namanya? tuh ada. Waktu itu satu meja didampingi ada Pak, kalau salah ada Pak Bondan Gunawan, Sesdal Prim namanya, apa ya, Sekretaris Pengendalian Pemerintahan waktu namanya begitu. Sahabatnya Gus Dur juga. Apa, terus ada Mbak Yeni Wahid yang menginginkan ajudan. Lalu tapi saya nggak ikut di dalam meja pertemuan terbatas itu. Saya di samping itu, abang ketawa ketiwi sama Sigit sama Pak Sugeng. Iya. Saya nggak lupa, Sugeng nggak ada waktu itu. Oh, Saya nggak ikut. Sigit ada Judato, putranya Pak Harto. Ya itu apa beliau jaga. Bagaimana Pak Harto adalah tokoh di Republik bukan presiden. Beliau juga jaga hubungannya dengan Pak silaturahmi dengan Pak Habibie. Semua inilah ya. Iya. Pak Habibie. Dan Gus Dur kan juga secara politik kan representasi selain sebagai presiden kan di politiknya kan partainya kan PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Dia jaga juga dengan tokoh-tokoh P3, dengan Bu Mega otomatis kan sebagai wakilnya toh. Itu dijaga walaupun hubungannya on and off itu kan. Itu ada cerita tersendiri untuk bagaimana mengatur frekuensi supaya mereka itu cocok itu, waduh. Iya. Lalu tidak hanya itu, kadang-kadang Gus Dur juga terlalu berani itu ketemu dengan beliau-beliau itu nggak usah ditutup-tutupi. Terlalu berani. Iya, misalnya suatu saat ketemu sama Tommy Winata itu ya di Artagraha, bosnya Artagraha ketemu di Hotel Borobudur. Itu kan saya anjurkan dan saya udah siapkan untuk jalur tikusnya itu, nggak usah sesuai kan. Sudah jadi presiden. Jadi presiden. Tapi nggak usah yuk di lewat depan aja nggak apa-apa, nanti ketemu atau biar apa biar aja gitu. Jadi Gus Dur nggak peduli urusan pencitraan itu udah. Ini kan di zaman Gus Dur ada historical Bu Mega dan Pak Prabowo. Iya. Prabowo ketemu Bu Mega juga. Iya. Nah, makanya itu kalau kemudian ditarik dalam perspektif sekarang, dalam situasi sekarang itu ya, itu pertemuan itu apa di zaman dulu Bung Karno, zaman Pak Harto, zaman Pak Habibie, zaman Gus Dur, Pak SBY dan seterusnya, Pak Jokowi sampai sekarang ini Pak Prabowo itu selalu ya namanya orang ketemu sih kan bagus-bagus saja ya. Orang kemudian cuman masalahnya orang kan kemudian masyarakat luas punya ekspektasi yang berlebihan, ini ada apa ini kan, punya tafsirannya sendiri-sendiri. Yang pasti itu adalah punya makna yang sangat simbolik. Ya di Indonesia ini simbolisme itu penting sih. Ya, jadi dalam hal tertentu itu politik kita ini masih agak simbolik memang. Penting itu. Artinya apa? Itu kan bisa diartikan bahwa antara Pak Prabowo dengan Bu Mega tidak ada apa-apa. Baik-baik saja. Kita baik-baik aja. Kami baik-baik saja loh, gitu. Kalian aja berisik. Gitu kan. Oh, tapi ada aja yang bikin meme, kemudian bikin montase, editing segala macam. Ada tokoh lain yang ngintip di situ. Waduh, seru lagi. Tokoh lain yang itu banyak beredar. Iya, jadi nah, apakah ada keputusan politik yang dihasilkan berupa kesepakatan antara kedua tokoh tersebut, antara Pak Prabowo dan Bu Mega? Rasanya kok nggak ada, rasanya lah ya. Tapi paling tidak sejauh ya belum. Artinya untuk waktu itu pertemuan itu apa menghasilkan apa? Kan kita harapkan ada sesuatu banget. Enggak, itu silaturahmi Lebaran biasa aja, momentum Lebaran ya saling memaafkan. Biasalah ya kan, harus ada lah silaturahmi kayak begitu kan bagus. Ya kan, pertemuan berlangsung lah sejaman gitu kan. Ya.
kemudian kan kemarin ditulis juga oleh Pak Supmi Dasko, mengatakan bahwa pertemuannya itu gayeng lah, artinya hangat. Ya ini memberikan satu pengharapan lah, ada kayak semacam optimistik bahwa udahlah lu gak usah ribut, ini udah tenang-tenang saja, baik-baik saja. Yang itu pun kan dahului oleh pertemuan putranya Pak Prabowo, Didit kan ketemu sama Mega, Mbak Puan, sama putrinya Mbak Puan, kan? Ya itu, jadi itu juga bawa pesan mungkin. Oh iya pastilah, itu pesannya kayak apa belum tahu kita. Tapi yang jelas yang penting tampakan luarnya itu ada satu simbol, ya kan, yang bisa diartikan bahwa kami baik-baik saja. Iya loh. Apalagi setelah itu. Kalau orang belum ketemu kan pikirannya macam-macam. Kenapa sih susah ketemu? Susah banget sih ini. Oh iya. Ya, walaupun sebenarnya ini juga sudah direncanakan begitu lama, karena mungkin tidak cocok waktunya, ya kan? Atau mungkin, atau mungkin infonya ini tuntutannya begini, ini tidak cocok begitu, ya kan, biasalah, ya kan? Ada. Tapi itu sudah ketemu. Ya, artinya sudah ketemu dan rasanya kok ini, kalau menurut tafsiran saya, ini adalah simbolik yang memberikan satu harapan cerah bahwa mereka baik-baik saja. Dan penting karena Bu Mega kan lewat partainya PDIP sebagai ketua umum, PDIP kan mengambil posisi yang tidak berada dalam kubu pemerintahan sekarang. Kalaupun ada Pak Budi Gunawan, ya Pak BG di Menko Polkam, itu kan beliau berkali-kali mengatakan itu bukan kader PDIP, artinya bukan representasi PDIP. Jadi ini di luar PDIP. Nah menarik, pertanyaan selanjutnya adalah apakah nanti akan ada kemungkinan, ya kan, PDIP akan bersatu di dalam koalisi Merah Putih, artinya masuk dalam kabinet Pak Prabowo, ya kan? Nah, itu yang wait and see. Harus sabar, tunggu itu. Mungkin perlu babakan selanjutnya. Nanti kita ngobrol lagi. Kita ngobrol lagi nanti ada, ya kan? Pasti. Iya kan? Nah, tapi balik tadi ke pertanyaan pertama. Hubungan lah, relasi antara Gus Dur, Pak Prabowo dan Bu Mega. Pak Prabowo lah. Ada cerita sendiri antara Gus Dur dan Pak Prabowo mungkin di zaman itu. Bagaimana komunikasi politik Gus Dur mempertemukan semua tokoh lah dengan spektrum persahabatan yang luas. Ada cerita apa waktu itu Presiden Gus Dur dengan Pak Prabowo? Wah, Anda tepat sekali itu mempertanyakan hubungan triangle itu ya. Segitiga itu antara Gus Dur, Bu Mega dan Pak Prabowo. Iya. Itu adalah ini hubungan korespondensinya, ya kan, hubungan spiritualnya mungkin, ya kan. Kalau sama Bu Mega juga banyak cerita itu, ya kan, walaupun ketika dulu sama-sama berjuang sebagai tokoh gerakan reformasi, di Bu Mega di PDIP, Pak Gus Dur dengan PKB, ya kan, itu waduh seru itu kalau diceritakan itu, iya, dan sampai kemudian jadi pemimpin negara, satunya sebagai presiden, satunya wakil presiden, ya kan. Kemudian Gus Dur dihentikan di tengah jalan, kemudian Bu Mega naik sebagai presiden. Nah, Bu Mega naik sebagai presiden pun Gus Dur gak ganggu sama sekali tuh, gak mau dia komentar-komentar negatif tentang Bu Mega, nggak pernah. Dia support, ya sudah, itu bagian dari sejarah yang biarlah rakyat yang akan menilai. It's a part of destiny mungkin kan, takdirnya seperti itu. Itu hebatnya Gus Dur tuh, jiwa besarnya. Itu nggak semua orang tokoh bisa. Nah, terus kemudian kalau kaitannya sama Pak Prabowo, memang ada hubungan historis antar keduanya yang cukup lama. Ini saya mau cerita setahu saya ya. Itu ketika, sebagai saksi. Ya. Saksi sejarah. Ketika saya bertugas menjadi wartawan Tempo untuk ikut rombongan Presiden Gus Dur dalam perjalanan ke Timur Tengah misalnya. Sekitar tahun 99 2000. Iya. Itu ya mewakili Tempo, saya ada ini kesempatan pergi ke diantaranya dalam perjalanan itu ke Jordan. Ya, ke Jordan tuh ya ke Amman ya. Amman itu diterima waktu itu di Royal Guest House kalau presiden. Ini presidennya masih Pak Habibie atau udah Gus Dur? Udah Gus Dur, udah presiden ini, udah presiden. Nah, dalam perjalanan itu
saya ikut perjalanan kunker Tim ke dinas kepresidenan. kepresidenan, ya kan, naik Garuda waktu itu. Jordan ya. Nah, ke Jordan tuh saya heran kok di pesawat kok sudah ada Pak siapa namanya bosnya Kodel itu Maher Al-Gadri, Pak Maher. Oh, Pak Maher. Ada Pak Maher Al-Gadri. Dari berangkat, rombongan berangkat. Ya, di pesawat sudah nunggu sebelum kami masuk. Pesawat sudah ada Pak Maher. Oh, dan kami sebulan sudah kenal. Saya sudah kenal lumayan lama juga sama Pak Maher. Yuk, enak lah gitu kan. Terus sebagai parlente lah pakai Ya, jas hitam, Oh. dasi gelap gitu kan. Jas gelap itu Pak Maher, sepatunya neces lah. Sekarang kan pakai tongkat, ya kan beliau. Ya maklum udah sepuh. Nah, waktu itu masih gagah. Bosnya Kodel, kelompok 8 grup itu kan. Rupanya beliau udah janjian sama Pak Alwi. Ada acara di Jordan. Termasuk dengan teman-temannya beliau, yaitu Pak Prabowo, termasuk ada Fadlizon, ya. Termasuk dan teman-teman yang lainnya itu rupanya ada rencana untuk mengusahakan oil for food ya. Oil for food. Jadi bantuan kayak funding itu. Oke. Untuk dari minyak yang kemudian disalurkan untuk membantu bahan makanan bagi negara-negara yang membutuhkan. Ada misi Ada kemanusiaan oil sana for ya. food, iya. Oil for food. Nah, ini di waktu itu seingat saya di Irak waktu itu. Mau ke Irak, bahkan kan lewat Jordan. Nah, ketemulah di situ. Nah, Nah, dalam pertemuan itu saya kebetulan dalam nebeng dengan pesawat presidenan. Saya begitu sampai ke Jordan, pikiran saya satu. Saya harus memenuhi tugas pertama dari kantor, dari Tempo untuk wawancara Pak Prabowo. Pak Prabowo ada di rumahnya di Amman waktu itu. Saya dapat alamatnya, dapat kontaknya, janjian sudah. Oh, udah janjian dari sini? Iya, janjian dari Jakarta, udah janjian. Oke, dapat. Kemudian saya temui beliau di Amman. Wah, masih langsing. Oke. Di aman ya. Iya, belum. Pokoknya langsing lah beliau. Masih gagal langsing. Ya, terima. Dia pakai jas tapi tanpa dasi. Saya yang pakai dasi. Ya, ada fotonya masih. Oh, ada fotonya. Salaman ngobrol panjang lebar. Waktu itu kan seingat saya beliau bisnis fosfat. Kan fosfat kan salah satu negara penghasil terbaik kan di Jordan. Ya, ngobrol, dan kebetulan beliau punya hubungan baik dengan Raja Abdullah, anaknya Raja Hussein. Ya kan? Udah, terus kemudian ngobrol-ngobrol. Lalu itu di luar agenda kepresidenan tuh ya? Di luar. Saya masih sebagai wartawan. Melenceng sendiri. Belum sebagai kepala protokol ya, sebagai wartawan. Maksudnya wartawan yang lain mungkin meliput agenda Iya. Omai mampir ke Prabowo. Iya, saya ke Prabowo, tapi saya bilang ke Prabowo, syaratnya satu ya. Saya akan bantu nanti memastikan untuk ketemu Gus Dur, ya, membantu untuk memastikan ketemu Gus Dur, tapi salah satu wawancara khusus kita loh ya. Oh, oke. Nggak usah ngomong ke media lain loh ya. Jadi egois banget. Jadi ya kan dalam rangka untuk supaya dapat eksklusif ini. Wawancara panjang lumayan lah, sejam Q&A, tanya jawab. Oke, beliau oke, nurut. Oke. Deal, ya. Saya kembali ke Royal Guest House. Rupanya memang kan lagi diatur pertemuan antara Pak Prabowo itu sama Gus Dur, yang mengatur Pak Alwi Shihab, Pak Menlu waktu itu. Ya udah, tektokan, terus saya diingatkan supaya Pak Alwi bilang, ini wartawan bagaimana? Udah gampang, saya atur lah. Teman-teman pers, daripada nunggu ini terlalu lama, bagaimana kalau kita cari oleh-oleh di pasar? Gantungan kunci kayak kaos murah gitu kan, kenang-kenangan Jordan. Iya. Ya, kayak gitu, naik minibus berangkat. Terus wartawan nanya, loh, Wahyu kok gak ikut? Enggak, aku jagain Gus Dur kalau ada penugasan apa itu menjelang menjadi dia akan jadi kepala protokol gitu. Itu udah ada ini. Berangkat teman-teman. Begitu berangkat mereka
kehilangan momentum Nah, tuh. dibobol, Dapat kebobolan. ketemu, ada pertemuan rahasia di situ ya Pak Prabowo. Ketemunya di ketemu di Royal Guest House. Di Royal Guest House-nya tempat Gus Dur menginap, yaitu Wisma Kerajaan di sana, di Jordan, di Amman. Lalu saya tidak ikut pertemuannya di luar. Nah setelah itu rupanya Pak Prabowo kontak saya. Waktu itu kan masih SMS-an. Setelah pakai, Jordan ya. Iya, pakai masih belum BlackBerry ya, masih Nokia waktu itu. Nokia, SMS. connecting people. Ya, SMS. Supaya akan ada pertemuan lanjutan, yaitu di Zurich, di Swiss. Itu berapa lama jeda? Itu jeda dari ya beberapa bulan kemudian. Saya lupa, saya belum cek gitu ya. Terima kasih diingetin, tak cek tadi. Beberapa bulan kemudian, terus kemudian pada pertemuan pada waktu Gus Dur melakukan kunjungan ke beberapa negara Eropa. Waktu itu kunjungannya kalau salah 16 negara dalam 17 hari loh. 16 negara 17 hari, bayangin. Satu negara biasa satu hari. Iya, dengan 85 pengusaha yang diajak untuk membantu nyetor untuk dapat penerimaan tambahan oleh negara. Istilahnya Pak Alwi itu membantu biaya aftur yang mahal waktu itu kan. Negara lagi bokeh, ya kan? Tahun itu ya sebenarnya. Nah, udah di Swiss nih ketemu. Di Zurich di satu hotel. Ya, di satu hotel janjian Pak Prabowo datang ke kamar saya. Menunggu kamar saya, kamar sekian. Datang itu buka pintu itu udah kayak nembak tangan kosong gitu. Kayak gitu. Saya juga gak mau kalah. Saya dari tempat itu lompat juga kayak koboi gitu, kayak cenggu. Nembak balas ke dia. Oh iya. Iya dong, kan sudah ngemeng-ngemeng udah. Udah omong-omong. Nah, terus ya udah, Pak, boleh tunggu di kamar saya? Oh iya. Saya sampaikan. Menunggu di holding roomnya di kamar saya, kamar hotel saya. Kamar standar itu. Nah, saya kemudian menemui Gus Dur di kamar tempat beliau menginap di Presidential Suite lah, Presiden kan. Itu di hotel yang sama berarti ya? Di hotel yang sama. Nah, terus kemudian saya bilang, Gus, ini ada Pak Prabowo mau menghadap. Loh, udah ada dia? Iya, di mana? Ada di kamar. Di kamar saya. Ya udah suruh ke sini. Sempat berapa lama di kamar Om? Lama itu, setengah jaman begini. Wah, Prabowo harus ingat momen ini. Iya. Gak usah itu cerita. Itu cerita aja. Kalau ingat masih ketawa-ketawa beliau. Iya, terus tidak lama kemudian ya tentu saja ini sudah dikondisikan juga oleh Pak Alwi Shihab. Selama ini yang resmi kontak Pak Alwi. Macam. Ya udah, saya cuma membantu aja. Ya udah, Pak Alwi sudah datang, udah ketemu. Nanti pertemuan itu mau di Jordan maupun di Zurich itu saya nggak ikut. Udah, setelah itu muncullah kemudian informasi bahwa waktu itu kan Gus Dur bilang, ya kamu di sini aja dulu, Jordan. Nanti suatu saat kalau situasinya kondusif, kalau situasi politiknya itu memungkinkan, bagus untuk kamu, saya kasih kode untuk kembali ke Indonesia, pulang ke tanah air. Itu kodenya. Lalu kodenya ya, dibuka ya. Ada kode khusus lah. Kodenya ada kode khusus lah. Pokoknya ada yang kemudian diberhentikan oleh Gus Dur. Iya kan? Ada bisa diberhentikan oleh Gus Dur, nah itulah kode. Isyarat tuh. Tapi kode itu disampaikan juga ke Pak Prabowo. Ada kode ini pulang. Ya pokoknya akan dikasih tanda lah. Kalau saya kasih tahu lah kalau misalnya kamu ada saatnya untuk pulang ke tanah air. Inilah saatnya kepulang. Nah itu rupanya menurut saya kodenya adalah ketika memberhentikan tokoh itu. Itu diberhentikan. Nah kemudian pesan sampai nih. Ya udah datang sampai. Makanya yang Pak Prabowo begitu datang ke tanah air, yang bergegas mau ditampingi, yang ditemui dia ya pertama ya Gus Dur. Langsung menemui di Ciganjur. Ya kan? Macam, ya kan, bahkan mijit-mijitin gitu. Makanya Pak Prabowo kan, saya tukang pijitnya Gus Dur kan. Iya, bener itu. Karena kita dengarnya waktu itu Om Boy salah satu tokoh nasional yang ikut membantu kepulangan Pak Prabowo ke sini. Ya, ini benar. Ya, artinya dalam artian untuk membantu, memfasilitasi untuk pertemuan dengan
dengan Gus Dur, dengan Presiden Abdurrahman Wahid, baik itu di Jordan, di Amman maupun di Zurich di Swiss. Ya kan? Tapi resminya itu yang membantu adalah Pak Alwi dengan Pak Maher Al-Ghazali segala macam itu. Saya yang ikut mendorong aja gitu, ngurus secara teknis gitu. Justru ini yang paling penting. Itu Bisa di holding room hampir 1 jam gitu di kamar kan. makanya ketika ada hal Gus Dur waktu itu di Ciganjur, pada saat Pak Prabowo datang, ya kan, Pak Prabowo datang waktu itu, ada Pak Sutarman datang, Pak Tarman ajudan Gus Dur yang mendampingi Gus Dur sampai lengser ketika itu mau jadi Kapolri kan juga diramal Gus Dur itu, Pak Tarman itu. Iya, itu yang mengawal Gus Dur sampai akhir masa jabatan untuk berobat di Amerika ketika lengser, itu Pak Tarman, satu-satu ajudan yang berani menjaga Gus Dur. Dan Gus Dur bilang, ya udah nanti ini Kapolri, benar loh jadi Kapolri. Nah terus kemudian saya bilang, ini ketika itu saya jadi MC waktu awalnya Gus Dur di Ciganjur itu, saya diminta oleh keluarga jadi MC. Jadi saya jadi MC, saya bilang, ini adalah tokoh-tokoh yang di pentas sekarang ini adalah tokoh-tokoh yang merasakan betul kebaikan Gus Dur dan ingin membalas budi baik Gus Dur. Benar kan Pak Prabowo? Ya, bagus-bagus gitu kan. Nah, ini kami ada cerita masa lalu dulu ketika Gus Dur dengan Pak Prabowo ketika di Jordan, kemudian di Swiss. Benar kan Pak Prabowo? Ya, makanya Pak Prabowo kalau ada halnya Gus Dur harus datang. Saya bilang gitu. Begitulah. Menarik. Nah, kita lihat pertemuan kemarin Pak Prabowo Iya. lintas. Ya, kita tahu hubungannya juga on off naik turun ya, fluktuatif Pak Prabowo Mega koalisi pemerintah gitu. Melihat itu berkaca dari era Gus Dur lah. Mulai melihatnya kita tentu kita harus positive thinking ya melihat ini ke depannya. Tapi apakah tadi secara simbolik tadi pertemuan politik ya kita lihat kemarin di Kumar, kalau itu membawa angin segar, menurut Om Boy gimana? Apakah itu bisa berdampak baik buat kita, masyarakat, publik, penonton lagi? Belum tentu juga sih. Belum tentu juga. Iya. Atau cuman meredam. Gini loh, logika berpikirnya begini. Berbaik-baiknya elit itu apakah kemudian menjadi baik untuk publik, untuk masyarakat, untuk rakyat? Kan belum tentu. Ya dari segi untuk kemudian mencegah terjadinya atau menghindari terjadinya kegaduhan, keruwetan politik, iya mungkin ya. Yang kemudian efeknya secara tidak langsung pada akhirnya adalah membuat publik jadi tenang dan seterusnya. Ya, adem kan, lihat pemimpinnya jadi nggak berantem. Meredam sejenak dong. Lah iya, tapi bisa jadi berantem nggak apa-apa juga. Kalau akhirnya itu untuk kebaikan, kemaslahatan umat, untuk kebaikan masyarakat luas. Semoga ya. Iya kan? Ya, tapi kalau misalnya ini kemudian pertemuan itu menjadi hal yang positif, bikin adem, ayem, tentrem, marem gitu kan? Jika kita kemudian, berarti ya artinya kalau memang keduanya akhirnya itu kan ada dua opsi kalau mau melihat ekspektasi publik ya, paling tidak saya ya. Yang pertama ya mereka kemudian bersepakat walaupun itu belum terjadi pada pertemuan kemarin ya, itu masih basa-basi aja, itu simbolik aja, masih di permukaan kan. Dan misalnya dilanjutkan dengan pertemuan lanjutan yang memang akan serius misalnya, ya pada akhirnya kan berarti misalnya terjadi kesepakatan untuk PDIP masuk di dalam kabinet, ya kan? Ya biasa itu ada trade off politik itu biasa, ya kan? Tapi ini lompatan bagus dong pertemuan ini justru ada. Iya, kalau memang iya berarti kan mengurangi faktor oposisi. Dan kita kan tahu Pak Prabowo sepertinya kan ingin merangkul semuanya. Dia menghindari sedikit pun kalau bisa nggak ada musuh. Iya kan? Dalam wawancara dengan sejumlah pemret kemarin kan dia mengatakan bahkan dia memberikan ajaran nilai-nilai kepada Didit putranya bahwa ya kamu harus tidak boleh ada musuh, kan begitu. Nah itu beliau katakan dalam konteks itu bagus gitu loh. Nah
apakah tercapai kesepakatan lebih jauh dari itu untuk yang menyangkut teknis secara politik nanti bagaimana, itu kan belum tahu. Itu jadi persoalannya agak rumit. Bisa jadi sendiri ada kesepakatan yang lain meski iya. bukan di kabinet misalnya. Nah, walaupun ternyata misalnya bisa jadi kalau ya, ketemu ya, dan Bu Mega memang kan, Bu Mega kan orangnya kan keras kepala itu beliau. Oh ya, teguh dalam pendirian sebenarnya. Kalau enggak ya enggak, konsisten. Iya kan? Betul. Sama Pak SBY aja sampai sekarang nggak ketemu. Nggak tahu ini sama Pak Jokowi gimana. Dia kan belum ketemu sampai sekarang. Iya kan? Oh, beliau itu kuat loh, puasa sekian puluh tahun tuh tidak jadi presiden, kemudian itu kan? Iya kan? Kuat Bu Mega, jadi ya sudah, dan terkenal orangnya konsisten. Nah ini bisa jadi tetap beliau misalnya menetapkan PDP tidak bergabung, tetap di luar pemerintahan, menjadi oposisi kritis tapi yang membangun, kan bagus juga, ya kan, gak apa-apa juga, supaya ada check and balances gitu loh pemerintahan itu. Sekarang kan porsi koalisi pemerintah di DPR sekitar 80%. Jadi mungkin dengan pertemuan dengan Bu Mega bisa memperkuat posisi pemerintah. Meskipun misalnya di luar, misalnya dia masuk ke dalam kabinet. Iya, tentu saja kalau boleh saya tafsirkan lagi itu maksudnya Pak Prabowo terusnya itu, ya kan ya pokoknya tidak ada apa-apa di antara kita loh, tidak ada dusta di antara kita loh, ya kan gitu. Kita mesti kan beliau kan dua-duanya pernah bersatu dulu. Mega Pro kalau kita ini Mega Pro. Pasangan iya. Megawati Prabowo dulu pernah, walaupun kalah kan gitu. Iya betul. Jadi ya cuman biasalah dalam politik kan dinamis sekali, kadang-kadang terjadi. Biasa on and off juga sama Gus Dur juga begitu, sama Pak Prabowo juga begitu. Nah ini barangkali untuk ya bisa saja sepakat tidak sepakat. Iya kan? Tapi yang penting adalah tumbuh ya namanya ya komunikasi untuk menebalkan apa namanya saling pengertian, kan itu yang penting. Iya enggak? Menarik. Ini normatif sekali ini penerjemahannya ini. Nanti kita bahas. Ya karena memang belum apa-apa kan pertemuannya. Pertemuan nanti kita tunggu. Iya. Oh, tapi terakhir ya. Iya. Dilihat dari pertemuan ini kira-kira tafsir lagi lah bolehlah. Iya. Kita kasih tone positif ya buat penonton gitu. Pertemuan Pak Prabowo Bu Mega, apa yang kita bisa ambil nilai baik ya untuk ke depan. Karena ini kita banyak sekali kegaduhan di global nih. Tarif Trump, katanya terus PHK banyak, lapangan pekerja sedikit, ada segala macam program efisiensi. Setidaknya apa yang membuat kita optimis lah buat publik. Iya. Ya dua hal. Kalau terkait dengan pertemuan itu sendiri, itu kan saya bilang itu sangat simbolik ya. Dan itu bukannya tidak penting, simbolik juga penting untuk meneguhkan atau mencitrakan kepada semua masyarakat, kepada publik bahwa kedua tokoh ini tidak ada masalah. Jadi apa namanya hijab atau pembatas yang selama ini dilihat publik itu ya dianggap terlalu tebal antara keduanya, kan lama-lama mulai menipis dan kemudian tercapailah mudah-mudahan satu kesepahaman yang positif untuk Republik ini, sehingga dengan begitu masyarakat menerjemahkan dua tokoh yang berseteru secara politik sekalipun dia bisa bersilaturahmi. Nah ini nilai-nilai seperti ini juga sepatutnya juga difahami oleh masyarakat luas dan dicontoh gitu loh. Jadi kita ini tetap harus menjaga silaturahmi. Apalagi pendukung di bawahnya ya. Nah, untuk para pendukung ini nggak perlulah kontok-kontokan. Itu kan message yang mau disampaikan. Nggak perlu kita itu berantem sedemikian rupa. Yang penting ya justru dalam situasi sulit kayak gini, itu Indonesia Incorporated itu penting. Gitu kan. Dalam situasi sulit seperti iya, dalam situasi sulit ini apalagi dengan hantaman dari Trump tarif itu kemarin. Ya kan, nah, alhamdulillah dalam saresehan beserta investor dan para tokoh kemarin Presiden Pak Prabowo kan sudah menjelaskan sesuatu yang kemudian
banyak yang menilainya sebagai hal yang positif dan menebalkan optimisme untuk bagaimana kita lebih menguatkan perekonomian domestik, ya kan? Bagaimana kita melakukan pemangkasan tidak perlu, melakukan debirokratisasi untuk mengurai benang kusut dari birokrasi yang ruwet itu, red tape yang nggak perlu itu, kemudian memangkas sistem-sistem perdagangan kartel seperti sistem kuota dalam impor, itu bagus. TKDN, itu baik sekali. Iya. Cuman memang harus diterjemahkan dengan baik, karena jangan sampai menimbulkan kesan seolah-olah itu liberalisasi ekonomi dengan impor. Silakan impor. Bukan seperti itu. Menurut saya kok bukan seperti itu. Sistem kuota yang selama ini hanya dilaksanakan yang menurut Menteri Keuangan tidak memberikan keuntungan bagi negara, itu harus direvisi, harus dikoreksi. Lebih fleksibel. Jadi dibuka aja. Nggak boleh lagi tuh. Kuota itu kan nanti ditetapkan menteri, kan biasanya nggak transparan. Selera menterinya aja. Kan begitu. Iya, walaupun katanya itu bidding gitu kan, biasanya kan nggak. Jadi itu ditata yang lebih baik, ya kan? Ya katakanlah kalau usulan Pak Rizal Ramli dulu kan oke, dibuka impornya tapi dikenakan tarif. Cuman prinsipnya jangan sampai juga mengganggu ekonomi domestik, misalnya petani kita, jangan sampai malah luber sana habis. Tetap dikontrol itu. Artinya di situasi sulit seperti ini, para pemimpin kita harusnya bisa jadi teladan lah ya. Iya, betul. Dan yang positif itu adalah rupanya terus dikomunikasikan ini. Terus dikomunikasikan dengan segala kelebihan dan kekurangannya ya. Itu disampaikan dalam forum-forum tertentu, semua boleh bicara untuk menyampaikan, ya kan? Dan akhirnya walaupun netizen juga menanggapinya macam-macam ya, tapi pada akhirnya sampai, menurut hemat saya nanti akan sampai pada satu equilibrium pendapat yang sehat lah. Semoga ini juga akan menginspirasi para pengambil keputusan di negeri ini, bil khusus Presiden Republik Indonesia, lebih mantap lagi gitu loh dalam menata negeri yang sedang dalam situasi yang prihatin ini kan. Gitu Mas. Om Boy, terima kasih udah ngobrol ya panjang lebar. Mudah-mudahan manfaat ya. Sangat bermanfaat ini ceritanya. Basah. Masih banyak ini cerita sama Castro, sama Raja Fahd, cerita sama Yasser Arafat, segala macam, kan banyak cerita itu. Itu saya ikut. Saya udah lama nggak dengar Yasser Arafat. Iya. Nanti kita lanjut. Oke. Terima kasih. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, follow YouTube channelnya Nusantara TV dan NTV News tadi. Om Boy, terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih Mas Ismongko. Sampai ketemu lagi. Tim DPO izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.